Selamat pagi seluruh siswa kami kelas 10 MIA. Di pagi hari ini Bapak akan mengajarkan resultan dua vektor yang mengapit sudut. Materinya bisa anak kami lihat di modul dan juga di PowerPoint yang sudah Bapak bagikan di Google Classroom. Baik, saat ini Bapak akan mengajari cara menjawab soalnya. Dua buah vektor gaya membentuk sudut 60 derajat. Jika besar vektor gaya F1 10 Newton dan besar vektor F2 6 Newton, tentukanlah A. F1 tambah F2, B. Arah F1 dan F2. Baik, di gambar ini anak kami, Bapak sudah membuat gambar F1 dan F2 membentuk sudut 60 derajat. Jadi pertanyaannya, berapa hasil penjumlahan dari F1 ditambah F2 ini? Baik, yang pertama sekali kita kerjakan adalah menentukan gambar diagram resultan F1 ditambah F2. Ini bisa kita kerjakan dengan cara jajaran genjang. Ya. Ini kita pindahkan ke atas. Kemudian ini kita pindahkan ke samping. Oke. Jadi ini cara menggambar diagram resultan vektor dengan cara jajaran genjang. Jadi hasil dari F1 tambah F2 adalah kita tarik garis dari pertemuan F1 dan F2, ya, dari pangkal ini sampai ke ujung, ya, ke ujung F1 dan F2 ini. Jadi itulah resultannya. Jadi resultan dari F1 tambah F2 adalah ini. Oke, supaya lebih jelas kita ubah warnanya, entah warna kuning atau warna yang lain, ya, supaya lebih jelas. Oke, jadi inilah yang menjadi resultan atau hasil dari F1 tambah F2. F1 tambah F2. Oke, baik. Pertanyaannya, berapa panjang dari F1 tambah F2 ini? Oke, sekarang kita bisa mengerjakan ini menggunakan rumus yang telah Bapak berikan di modul dan juga di PowerPoint ini. Ya, baik. Kita akan mengerjakan berapa panjang dari F1 dan F2 ini atau berapa besarnya. Ya, kalau besarnya berarti tanda mutlak ya, Nak, ya. Oke, baik, kita akan mengerjakannya. F1 tambah F2 ini sama dengan resultan. Ya, adalah akar dari F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2 dikali F1 kali F2 kali kosinus theta. Oke? Karena dalam hal ini besar sudutnya adalah 60 derajat, maka di sini tetanya bernilai 60 derajat. Oke?
Kita buat anak kami sama dengan akar 10 kuadrat tambah 6 kuadrat tambah 2 dikali 10 dikali 6 dikali kosinus 60 derajat sama dengan akar dari 100 tambah 36 tambah 2 kali 10 kali 6 sama dengan 120 dikali kosinus 60 derajat adalah setengah. Ini sudah dipelajari di matematika kelas 3. Kena? Baik. Sama dengan 100 tambah 36 sama dengan 136 tambah 120 kali setengah sama dengan 60. 136 tambah 60 adalah 196. Oke. Akar dari 119 sama dengan 14 Newton. Inilah besar F1 tambah F2 atau sama dengan resultan. Jadi anak kami, panjang dari pangkal ini sampai ke ujung ini adalah sebesar 14 Newton. Kita masuk bagian B, yaitu arah F1 dan F2. Yang pertama sekali kita lakukan adalah dengan cara membuat garis bantu sebagai tinggi dari ujung F2 ini sampai kemari. Enak ya? Kita buat pelan-pelan. Oke, itulah yang menjadi tinggi segitiga siku-siku. Ya, jadi ini menjadi sebuah segitiga siku-siku ya nak. Siku-siku di sini. Oke, sehingga kita akan bisa nanti menentukan berapa tingginya ini. Baik. Oke, kita akan menentukan berapa tingginya ini. Pertama, kita sebut dulu ini sebagai Y. Ini sudutnya 60 dan ini adalah F2. Oke, nah, sehingga untuk memperoleh berapa besar dari Y ini, kita menggunakan yang namanya sinus 60. Ya. Sinus 60 derajat sama dengan Y per R. Setengah akar 3 sama dengan Y per R nya adalah F2. Oke, F2 ini besarnya 6 Newton. Maka tinggi Y sama dengan 6 dikali setengah akar 3, yaitu 3 akar 3. Oke. 3 akar 3 ya. Dimana akar 3 itu sama dengan 1,732 ya. Jadi 3 dikali 1,732, maka tinggi Y sama dengan 5,196. Oke. Ya. Jadi besar dari Y ini atau tinggi dari ini adalah 5,196. Oke. Sekarang kita akan menentukan arahnya ini, yaitu kita sebut arahnya ini sebagai
sudut alfa. Oke, sehingga untuk menentukan berapa arahnya ini kita samakan ini. Nah, oke. Nah, siku-siku di sini. Oke, sehingga ini juga merupakan sebuah segitiga siku-siku. Karena ini Y sama dengan sebagai ini Y. Oke, nah. Dan ini adalah F1 tambah F2. Kita menentukan ini menggunakan sinus juga, ya. Sinus alfa sama dengan Y per sisi miring sama dengan sinus alfa Y adalah 5,196 per F1 tambah F2 atau sama dengan resultan sama dengan 5,196 per 14, ya. Sehingga sinus alfa sama dengan 5,196 per 14, yaitu sekitar 0,3711. Nanti ini bisa anak dikanya berikan di kalkulator ya supaya cepat ya. Sehingga kita memperoleh dari nilai dari alfa sama dengan arc sinus 0,3711 sama dengan sekitar 21,78 derajat. Oke, jadi itu besar arah F1 tambah F2 ini terhadap F1 atau disebut sebagai alfa. Jadi anak kami besar dari alfa ini sekitar 21,78 derajat ya terhadap F1. Kalau terhadap F2 60 dikurang 21,78. Nah, jadi bisa kita buat terhadap F1, bisa terhadap F2. Oke, salah satunya. Jadi besar arah ya, besar sudut atau arah dari F1 tambah F2 sama dengan 21,78 derajat. Oke, baik anak kami, itulah yang bisa Bapak ajarin. Mungkin di sini anak kami yang bingung, Pak, dari mana menentukan arc sinus 0,3711? Oke, Bapak akan cari menggunakan kalkulator ya, anak ya. Baik. Atas perhatiannya Bapak ucapkan terima kasih. Salam. Oke, sekarang Bapak akan mengajari bagaimana menggunakan kalkulator saintifik untuk menentukan sinus dari arc sinus ya, dan yang lain. Contohnya, kita menentukan berapa sinus dari 30. Ya, pertama ketik di sini 30, kemudian ketik di sini sinus. Maka sinus 30 sama dengan 0,5. Atau contoh yang lain, kosinus 60. Nah, di sini kosinus. Ya. Kalau kita mau membelikan berapa arc cos 0,5, caranya seperti ini. Ya. Pertama buat 0,5. Nah, kita lihat di sini 2ND kosinus pangkat min 1. Nah, kita balikkan. Jadi arc cos 0,5 sama dengan 60. Ya. Kalau untuk soal yang tadi ya, sin theta sama dengan Y per R atau 5,196 per 14, yaitu sekitar 0,3711 ya. Baru kita klik di sini sinus. Nah, hasilnya adalah 21,78.
21,783 sekian. Inilah besar sudut dari arcs sinus 0,371. Oke, itulah cara menggunakan kalkulator saintifik. Mudah-mudahan bisa membantu anak didik kami. Atas perhatiannya, Bapak ucapkan terima kasih. Shalom.